Shalom, Shalom. selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan pada saat ini kita dapat merasakan kasih setia Tuhan. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama ibadah PD secara online. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyembah nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadirat-Mu. Ku rindu mendengar suara
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa pada malam hari ini Bapa. Kami sangat merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami sangat merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus kami bersama-sama Tuhan untuk beribadah PD secara online Bapa. Kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul Tuhan. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Bapa, berkatilah Tuhan, biarlah ibadah PD secara online ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Terlebih Tuhan Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Slamet Waluyo yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau berkati Tuhan, Engkau melindungi ya Bapa, memberikan kasih setia-Mu Bapa kepada Bapak Pendeta Slamet Waluyo Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ibadah online pada malam hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara semuanya bersuka cita? Amin. Saat ini kita akan melanjutkan puji-pujian kita untuk Tuhan Yesus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ibu saudara semuanya boleh bertepuk tangan. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan, bersuka cita untuk Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Tangan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
ya dan amin. Karena firman Tuhan berikan kekuatan pada kita. Tuhan adalah pengharapan kita. Hanya Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Slamet Waluyo. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Kau yang terbaik. Bapak Pendeta Slamet Waluyo kami persilakan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan.
malam yang sunyi ini kami masih bersekutu, mendekatkan diri dengan Engkau. Kami bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Namun sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua. Tuhan, katakan apa yang tidak Tuhan katakan kepada semua umat-Mu melalui hamba-Mu ini. Oleh sebab itu kiranya Allah mengurapi hamba-Mu, supaya ketika menyampaikan kebenaran firman Allah, firman yang hidup ini akan hidup di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambilkan dari surat 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tulis, aku percaya bahwa itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 7 dijelaskan bahwa harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Apa yang dimaksud dengan harta ini? Rupanya yang dimaksud dengan harta ini adalah roh iman. Orang yang beriman dia mempunyai roh iman. Dan roh iman itu disimpan di dalam bejana tanah liat. Apa yang dimaksud bejana tanah liat di sini? Bejana tanah liat itu adalah diri kita. Tubuh kita, ini bejana tanah liat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan tentang bejana tanah liat. Bejana yang terbuat dari tanah liat. Ini sebuah tempat yang sebetulnya tidak terlalu kuat. Jatuh sedikit pasti pecah ataupun minimal retak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita adalah bejana tanah liat, ini berarti menunjukkan sebetulnya kita itu orang-orang yang lemah. Namun orang-orang yang lemah ini, kalau sanggup mempertahankan roh imannya, kekuatannya itu bukan karena dia kuat, namun dia karena mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah. Maka ayat 7 yang B dikatakan, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.
Sebagaimana perabot yang terbuat dari tanah liat ini akan lemah. Namun sekalipun lemah, dia akan tetap kuat karena mendapatkan kekuatan dari Allah yang melimpah-limpah, dikatakan Rasul Paulus di dalam ayat 7 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang diberikan kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah, maka Rasul Paulus menyaksikan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ditindas namun tidak terjepit. Habis akal namun tidak putus asa. Mari kita renungkan, orang kalau sudah habis akal, dia mau mikir kayak apa lagi? Dia mau mencari solusi yang mana lagi? Akalnya habis di situ. Sekalipun habis akal namun dia tidak putus asa. Mengapa? Karena dia diberikan kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan namun tidak binasa. Dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Ditinggalkan oleh siapa? Ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun Rasul Paulus dianiaya, namun tidak pernah ditinggalkan oleh Allah yang memberikan kekuatan secara berlimpah-limpah itu. Maka di sini Rasul Paulus senantiasa mengalami kekuatan yang luar biasa. Sekalipun dia senantiasa membawa kematian Yesus, supaya kehidupan Yesus juga jadi nyata dalam tubuhnya. Terus menerus dia diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya hidup Yesus nyata di dalam tubuh Paulus yang fana ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang disebut bejana tanah liat? Ini hanyalah Paulus. Tidak. Kita pun juga bejana tanah liat. Sekalipun lemah, namun Tuhan memberikan kekuatan yang melimpah-limpah. Sekalipun tertindas namun tidak terjepit, di sini Paulus katakan. Sekalipun habis akal namun tidak putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan kehidupan kita pada waktu kita mengalami persoalan, pergumulan dalam hidup. Mungkin kita sudah mencari cara, akal kita sudah berpikir sedemikian rupa, kita sudah kehabisan akal. Namun karena kita dipelihara oleh kekuatan Allah, maka kita tidak pernah putus asa dan menyerah. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Kenapa dia tidak putus asa dan menyerah? Karena dia meyakini bahwa dia diberi kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dengan iman itu Paulus berani mengatakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kata Paulus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, Rasul Paulus seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Beban hidupnya sangat berat. Dia kesana kemari selalu diancam oleh maut. Dia selalu diusir dari kota satu ke kota yang lain. Dia selalu tertindas, namun dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena ada kekuatan yang diterima dari Allah. Dan kekuatan itu diimani. Maka Rasul Paulus yakin segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tuhan yang memberikan kekuatan. Bukankah kita juga senantiasa diberikan kekuatan dari Tuhan? Sekalipun kita lemah, Tuhan berikan kekuatan sehingga kita kuat. Dan kalau kita kuat, bukan karena kita kuat, namun karena Roh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Mari kita perhatikan. 1 Petrus 1. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di sini dikatakan bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata kekuatan yang diberikan Allah kepada kita itu untuk memelihara hidup kita. Kita diberikan kekuatan atau tidak tergantung iman kita. Kita percaya apa tidak kalau kita diberikan kekuatan dari Tuhan. Maka kalau kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap kuat. Kenapa? Seperti Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pertanyaannya sekarang, perkara apa yang kita hadapi saat ini? Pergumulan apa yang kita hadapi saat ini? Persoalan apa yang kita hadapi saat ini? Segala perkara itu dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Malam hari ini jangan ragu-ragu. Percayalah, Tuhan berikan kekuatan, menjamin, memberikan pertolongan atas setiap pergumulan kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bergumul di bersama Tuhan, percayalah. Tuhan akan menolong kita. Bagaikan bejana kita pujikan. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namaku. Mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau bentuk kami seperti bejana tanah liat. Sekalipun terbuat dari tanah liat, namun Tuhan pelihara. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami akan serupa seperti Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan-Mu Engkau berikan kepada kami. Dan kami percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami.
Oleh sebab itu pada malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami di rumah kami masing-masing. Kami membawa pergumulan kami, membawa doa-doa kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami berdoa ya Allah. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Bukan karena kebetulan GITC Patian ada di tempat ini. Ini semua karena karya agung Tuhan, karena rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang indah di dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Dan kalau saat ini Tuhan, Engkau melihat jemaat Tuhan mengalami berbagai macam pergumulan, kesulitan di dalam hidup mereka. Kiranya malam hari ini Tuhan berkenan berikan pertolongan kepada semua umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon berkat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari Tuhan Kau bukakan tingkap-tingkap langit, Kau curahkan berkat atas mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umat-Mu. Dan secara khusus bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Kami minta demi nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati, menolong mereka. Kami bersatu, kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk semua jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik. Kami menyerahkan Pak Suprapto, Mbah Ginem, Pak Subadi, Mbah Dasuki, Bu Kasmiatun, Pak Riyadi Buryani, Mbah Wagini, Mbah Tini. Tuhan, kami tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan saat ini. Kami tidak bisa mengetahui isi hati mereka saat ini. Namun dengan iman kami berdoa untuk mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, tangan-Mu yang penuh kuasa tumpangkan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau angkat sakit penyakit mereka. Engkau berkati dengan kekuatan baru, kesehatan baru ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kuatkan iman mereka. Supaya mereka tidak menyerah dan putus asa sekalipun fisiknya lemah, biarlah roh mereka senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan. Mereka sudah selesai dalam bangku pendidikan. Dan mereka akan mencari pendidikan yang lebih tinggi. Siapapun anak-anak Tuhan di tempat ini, mari Bapa tangan-Mu yang penuh kuasa tumpangkan atas mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mencari sekolahan. Beri pendidikan yang terbaik. Para orang tuanya Tuhan berkati sehingga dimampukan menyediakan dana untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mendengar ada saudara-saudara kami yang sudah bekerja baik-baik namun saat ini mereka harus di PHK. Saat ini mereka sedang bergumul untuk mencari pekerjaan kembali. Mari Tuhan tangan-Mu yang penuh kuasa tumpangkan atas mereka. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kekecewaan, keputusasaan di dalam hati anak-anak Tuhan ini. Kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan semangat yang baru. Tuhan sediakan pekerjaan yang lebih baik lagi. Demi nama Yesus Kristus berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa malam hari ini untuk anak-anak Tuhan yang sudah siap sedia menerima tanda baptis dari Tuhan.
Mereka sudah menyelesaikan katekisasinya. Namun oleh karena pandemi kami harus beribadah di rumah dan mereka belum menerima tanda baptis sampai saat ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman anak-anak-Mu. Supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, dan sampai nanti mereka akan menerima tanda baptis yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan anak-Mu Syahra, Randy, Ferdi, Salma, Rinta, Endang, Dias. Mari Bapa, Engkau berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan iman mereka Bapa. Valen, Tuhan, kuatkan mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkati mereka Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, semua jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati mereka. Terlebih anak-anak Tuhan yang mengabdikan diri di rumah sakit. Tuhan lindungi mereka, Tuhan proteksi mereka. Berikan kekuatan, kesehatan. Jauhkan dari virus COVID-19 ya Tuhan. Berkati Tuhan. Ketika mereka keluar dari rumah dan kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa kekuatan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Buat kasih setia Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup ini. Haleluya Yesus, kasih setiamu. Haleluya Yesus. Mari kita pujikan kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Terima kasih Bapa. Sebagai biji mata-Mu kami percaya Engkau akan senantiasa pelihara hidup kami. Kasih setia-Mu sungguh luar biasa. Kami tidak bisa mengukurnya Tuhan, karena terlalu tinggi dan terlalu dalam. Kami hanya meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami.
Oleh sebab itu apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami tetap percaya kasih Tuhan akan selalu ada untuk kami. Ketika Engkau mengasihi kami, Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan. Pasti Engkau akan menolong di dalam pergumulan kami. Bapa, terima kasih buat hamba-hambamu yang Tuhan percaya melayani di tempat ini. Baik pendeta, majelis, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus arisan pembangunan, panitia Natal, semua komisi-komisi yang ada, multimedia dan semua pekerja di tempat ini, baik merebut maupun teknisi. Tuhan, Kau telah memilih mereka untuk melayani Engkau. Kami tidak mencari puji-pujian dari manusia. Kami hanya ingin memberi yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Urapi semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat karunia talenta dari surgawi sehingga semuanya Kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami ya Bapa. Curahkan kuasa-Mu atas mereka. Supaya mereka di dalam melayani Tuhan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang maha dahsyat. Sehingga segala sesuatu Tuhan yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Program-program kami Tuhan berkati. Seluruh keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan berkati dengan damai sejahtera. Cukupi semua kebutuhan mereka ya Bapa. Supaya kami bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Curahkan Tuhan kuasa-Mu atas hidup kami. Curahkan kuasa-Mu atas bangsa kami Tuhan. Biarlah kami semua bisa merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kebaikan-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya setiap doa kami akan dikabulkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencurahkan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Berikan damai sejahtera. Berikan kemakmuran Tuhan.
lepaskan dari semua sakit penyakit virus yang ada di bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati bangsa kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para pemerintahan pemimpin kami Tuhan. Dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, anggota Dewan, DPR, MPR. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk semua DPRD dan pemerintahan daerah yang ada. Dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semua Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan pakai hamba-hambamu ini untuk memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi ya Bapak. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bangsa kami saat ini sedang berjuang memberantas COVID-19. Mari Tuhan Kau pakai ya Bapa. Saudara-saudara kami yang duduk di dalam gugus tugas dari pusat sampai daerah. Demikian juga Polri, TNI dan para relawan dan semua pejuang kemanusiaan, pejuang medis. Saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit sebagai dokter, perawat dan semua karyawannya. Mari Tuhan Kau berkati, Engkau pakai mereka. Tutup, bungkus, selimuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah virus COVID-19 ini segera bisa diatasi dengan baik di bangsa kami Tuhan. Dan masyarakat Indonesia boleh kembali hidup normal seperti sedia kala ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ekonomi bangsa kami. Berikan kesejahteraan di bangsa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk penginjilan di bangsa kami. Engkau pakai gereja-gerejamu, para penginjil misionaris, yayasan-yayasan Kristen, mass media, cetak, elektronik. Semua Tuhan pakai menyebarluaskan Injil Tuhan. Sehingga di bangsa kami banyak orang yang bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kesejahteraan bangsa ini juga kesejahteraan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan di dalam istirahat kita malam hari ini. Kita ucapkan selamat malam kepada Tuhan kita. Selamat malam Bapa. Selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sehari telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat malam. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sehari telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh
kasih. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari Engkau senantiasa pelihara kehidupan kami. Kasih setiamu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Malam hari ini kami mengungkapkan rasa syukur kami menyembah Engkau dan memuji Engkau. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Izinkan malam hari ini kami semua hendak istirahat. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kirimkan malaikat-Mu dari surgawi untuk melindungi menjaga kami. Malam yang penuh rahasia ini sepenuhnya Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini ataupun esok hari. Namun kami hanya berserah kepadamu ya Bapa. Berkati istirahat kami. Lindungi kami Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Dan esok hari kiranya kami dibangunkan dengan kekuatan baru. Dengan berkat baru. Dengan kesegaran yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri persekutuan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kami yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Amin.